Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Hari ini saya akan membahas tentang seorang pembunuh yang tertangkap setelah salah satu korbannya berhasil melarikan diri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, Richard Evonitz. Richard Evonitz lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1963 di Columbia, Carolina Selatan dari pasangan Joe dan Tess Evonitz. Ia dibesarkan dengan keras, jadi sejak masih kecil Richard sudah menunjukkan tanda-tanda awal perilaku kekerasan. Ketika Richard berusia 8 tahun, ia pernah mencekik adik perempuannya hingga pingsan. Kemudian di awal usia 20-an, dia mulai berani masuk ke rumah tetangganya dan nekat menulis cek palsu. Adik perempuan Richard, Jennifer, berkata ayah mereka adalah seorang yang suka mengatur dan pemarah. Jennifer berkata bila dia dan kakaknya merasa tinggal di penjara karena sang ayah, Joe, adalah orang yang sangat suka mengatur dan ingin anak-anaknya selalu mendapatkan nilai A. Jika tidak, mereka akan dianggap bodoh. Dia sangat berkuasa dan mengontrol kehidupan mereka dengan ketat. Bahkan, Joe sering berkata pada mereka, "Kamu harus mendapatkan nilai A atau kamu akan kupukul." Tentu saja semua anaknya menjadi takut pada ayah mereka. Karena lingkungan rumahnya yang keras, Richard tidak tahan dan akhirnya pindah, lalu bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada tahun 1987, pada usia 23 tahun, Richard melakukan kejahatan seksual pertamanya, yaitu dia mengekspos dirinya pada seorang gadis berusia 15 tahun dan adik perempuannya yang masih kecil. Setelah itu polisi segera menangkapnya dan menurut Washington Post, catatan polisi mengatakan jika dia mengakui kesalahannya secara lisan dan tertulis. Richard menyatakan bahwa dia memiliki masalah dengan masturbasi di depan anak perempuan. Kemudian, ketika dia merasakan dorongan tersebut muncul, dia berkeliling mencari seorang gadis berusia 18-19 tahun dengan tinggi badan pendek dan berambut coklat untuk memuaskan hasratnya itu. Namun, untuk kejahatan ini, Richard hanya membayar denda dan menjalani masa percobaan. Pada tahun 1992, Richard Evonitz akhirnya diberhentikan dengan hormat dari Angkatan Laut dan pindah ke Virginia. Di sanalah dia memulai aksi kejahatan brutalnya. Bagian 2, Kejahatan Richard. Setelah pindah ke Spotsylvania, Richard Evonitz mulai bekerja sebagai sales. Para wanita di tempat kerjanya banyak yang menghindar darinya karena sifat pemarah dan leluconnya yang terdengar aneh. Pada bulan Juni tahun 1995, dia melakukan kejahatan kekerasan pertamanya. Dia masuk ke sebuah rumah dan melakukan tindak senonoh pada seorang gadis berusia 13 tahun di bawah todongan senjata. Kemudian, pada tahun 1996, Richard menculik Sofia Silva yang berusia 16 tahun dari halaman rumahnya. Saat itu, Silva pergi keluar untuk mengerjakan pekerjaan rumah di teras. Lalu, saat saudara perempuannya pergi keluar untuk memeriksanya, Silva tidak ada. Yang ia temukan hanyalah kaleng soda anggur kosong dan catatan kelas Silva. Polisi akhirnya menemukan mayat Sofia Silva yang sudah membusuk di sebuah rawa. Para detektif mencatat bahwa area kemaluannya telah dicukur. Pada tanggal 1 Mei tahun 1997, Richard menculik kakak beradik Liz dari halaman depan rumah mereka. Pihak berwenang kemudian menemukan mayat Katie Liz yang berusia 12 tahun dan Kristen Liz yang berusia 15 tahun di Sungai Anna bagian selatan. Kedua gadis itu dicukur di area kemaluannya. Menurut penelitian Universitas Radford,
Serat dari kedua tempat kejadian perkara secara forensik akan menghubungkan kedua kasus tersebut. Richard akhirnya pindah kembali ke Columbia, Carolina Selatan di tahun 99. Bagian 3, Kara Robinson, korban terakhir. Pada tahun 2002, Kara Robinson menginjak usia 15 tahun dan tinggal di Carolina Selatan. Dia dikenal sebagai gadis muda yang ramah dan ceria. Saat itu Robinson berencana untuk menghabiskan waktu di rumah temannya pada tanggal 24 Juni. Setelah menjadi sukarelawan untuk membantu temannya melakukan pekerjaan rumah, Robinson mengambil kaleng penyiram dan mulai menyiram bunga di luar rumah. Tak lama kemudian, seorang pria dengan mobil Pontiac Firebird berhenti di jalan masuk. Pria itu keluar dari mobil dengan membawa beberapa majalah yang katanya akan dibagikan di sekitar kota dan bertanya apakah orang tuanya ada di rumah. Robinson dengan tegas menjawab, "Tidak." Tiba-tiba, pria itu mendekati Robinson dan menodongkan pistol ke lehernya. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak akan terluka jika dia mendengarkan apa yang dia katakan, dan dia membawa Robinson ke kursi belakang mobilnya. Di sana pria tersebut menempatkannya ke dalam sebuah wadah penyimpanan besar, menutup tutupnya dan pergi. Tapi Robinson berhasil menghadapi ketakutannya dengan cerdas. Dia berusaha untuk bertahan hidup dengan membuat catatan mental dan mengingat semua yang dia bisa tentang penyerangnya. Robinson menghafal lagu-lagu yang diputar di radio dan nomor seri kontainer tempatnya berada. Dia berulang kali mengucap kata-kata positif yang menjadi mantra baginya, yaitu tetap tenang, kumpulkan informasi, lalu melarikan diri. Dan itulah yang membuatnya tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Segera setelah penculikannya, temannya menyadari bahwa Robinson menghilang begitu saja dari halaman rumah. Orang tua Robinson segera menelpon polisi untuk mengajukan laporan orang hilang, tetapi petugas polisi mendaftarkannya sebagai pelarian. Sementara itu di sebuah apartemen yang berantakan, selama 18 jam yang menakutkan, Richard Evonitz berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap Kara Robinson. Dia juga memaksanya menonton berita malam untuk melihat apakah ada laporan tentang penculikan dirinya. Robinson berpikir bahwa jika dia menuruti apa yang dikatakan pria itu dan bahkan memperlakukannya dengan baik, dia mungkin akan selamat. Di sela-sela penyerangan, Robinson membantu pria itu membersihkan apartemennya dan berbicara dengannya tentang kehidupannya. Dengan melakukan hal itu, dia mengetahui bahwa pria itu pernah menjadi anggota angkatan laut. Dan ketika membersihkan dapurnya, dia membaca surat-suratnya dan mempelajari magnet yang di kulkasnya, menghafal nama-nama dokter dan dokter giginya. Namun di malam hari, Richard memborgol Robinson dan memaksanya kembali ke tempat tidur. Ketika Richard tertidur di sampingnya, Robinson berhasil melepaskan borgol dari tiang tempat tidur. Akhirnya, 18 jam setelah penculikannya, Robinson berhasil keluar dari apartemen dan berlari ke jalan menuju tempat yang aman. Bagian 4, akhir hidup Richard. Setelah melarikan diri dari apartemen penyerangnya, Kara Robinson berlari menuju kendaraan terdekat untuk meminta bantuan. Untungnya, 2 orang asing yang baik hati di dalamnya mengizinkannya masuk ke dalam mobil dan langsung membawanya ke kantor polisi. Polisi kagum dengan betapa tenang dan detailnya Kara Robinson dalam menceritakan kejadian yang dialaminya. Dia sangat waspada. Dia bahkan mampu memberikan kami informasi sampai ke hal-hal yang paling detail tentang apa yang ada di dalam apartemen, kata Sheriff Lexington County James R. Meads. Dengan Robinson sebagai pemandu mereka, petugas polisi dengan cepat mengidentifikasi Richard Evonitz sebagai tersangka, menemukan apartemennya, dan bersiap untuk menangkap pria itu. Namun, pada saat mereka tiba, Richard telah melarikan diri. Saat bersembunyi dari polisi di sebuah motel di Jacksonville, Florida, Richard menelpon saudara perempuannya, Jennifer, dan mengaku bahwa dia telah membunuh seseorang dan berada dalam masalah. Dia juga berkata bila dia telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada yang bisa dia ingat.
Dia meminta untuk bertemu adiknya berharap mendapatkan bantuan di sebuah restoran bernama Chain IHOP di Manatee County, Florida. Tetapi sebaliknya, sang adik, Jennifer, justru menelpon polisi. Petugas polisi mengerumuni IHOP dan mengepung Richard. Ketika dia mendekati restoran itu dan melihat mereka menunggu di sana, Richard panik dan melarikan diri, mengendarai mobil dengan kecepatan 120 mil per jam dengan cara yang ugal-ugalan melalui lalu lintas. Dia berhasil mencapai Sarasota sebelum akhirnya polisi berhasil mengajarnya. Mengetahui bahwa mereka telah memojokkannya, Richard mengeluarkan pistol kaliber 25 miliknya. Itu adalah pistol yang sama dengan yang dia gunakan untuk menodongkannya ke leher Cara Robinson, dan pada akhirnya dia gunakan untuk menembak kepalanya sendiri yang menyebabkannya meninggal di tempat. Bagian 5. Akibat kematian Richard. Bagi Cara Robinson, sang korban terakhir, berita kematian Richard Evonitz hanya membawa kemarahan dan kekecewaan. Saya ingin pergi ke pengadilan dan membiarkan dia melihat saya lagi dan tahu bahwa saya adalah penyebab kejatuhannya. Saya ingin dia tahu bahwa memilih saya adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan, kata Robinson dalam acara America's Most Wanted setelah kematian Richard. Setelah bunuh diri Richard, polisi menggeledah apartemennya dan menemukan barang-barang milik Lisk bersaudara dan Sofia Silva. Selain itu, polisi juga menemukan daftar calon korban lain dan informasi pribadi mereka. Bahkan, di dalam catatan Richard ada seorang gadis yang dia incar sedang ketakutan melihat tatapan tajamnya, namun ternyata dia melepaskannya begitu saja, entah karena alasan apa. Karena Richard meninggal sebelum sempat mengakui kejahatannya, tidak jelas berapa banyak orang yang dia serang dan habisi selama hidupnya. Polisi masih berharap bahwa mereka akan dapat menghubungkan Richard dengan lebih banyak kejahatan yang belum terpecahkan. Dia telah diselidiki atas pembunuhan Jennifer Odom, seorang gadis berusia 12 tahun yang menghilang dari halte bus di Pasco County, Florida pada tahun 1993. Kemudian ada Sarah Sherry yang berusia 12 tahun, diculik, diserang secara seksual, dan dihabisi di Maine pada tahun 1988. Saat itu diketahui bila Richard bekerja di daerah terdekat. Selain itu, ada juga kasus tentang beberapa gadis muda lainnya. Kini, lebih dari 20 tahun setelah penculikannya, Cara Robinson adalah seorang ibu dari 2 anak. Pada tahun 2010, Robinson lulus dari Akademi Peradilan Pidana Carolina Selatan. Dia berkomitmen untuk memerangi kejahatan dan melindungi orang lain dari kekerasan yang dialaminya. Sekarang, dia bekerja sebagai advokat korban dan pembuat konten media sosial, membagikan kisahnya dan membantu orang lain untuk sembuh dari trauma. Robinson menulis di Newsweek, "Saya mengajari orang lain cara untuk sembuh dan bagaimana mengendalikan hidup mereka setelah menjadi korban. Karena saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kehidupan kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di masa lalu." Begitulah akhir dari kehidupan Richard Evonitz. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.